Halo teman-teman semua, hari ini saya ingin bahas sedikit tentang apa saja materi yang akan teman-teman dapatkan pada waktu teman-teman mengikuti kelas Shopee Winner. Nah, jadi di kelas Shopee Winner ini teman-teman akan dibimbing oleh dua mentor, yaitu Mbak Putri dan saya sendiri. Kita akan membahas ya, itu bukan cuma sekedar tutorial saja, tapi kita juga akan membahas tentang trik-trik yang bisa teman-teman gunakan untuk berjualan di Shopee. Jadi akan ada banyak sekali trik yang bisa teman-teman terapkan, yang pastinya akan membantu produk teman itu lebih dipilih dibanding dengan produk kompetitor. Nah, itu harapan kita buat teman-teman yang sudah menjadi member di Shopee Winner. Nah, untuk saya sendiri, saya biasa dipanggil Yadi, dan saya sudah sangat sering dimintai oleh pihak kementerian maupun membuka seminar-seminar tentang jual beli online, khususnya di marketplace. Jadi selain karena masalah pandeminya, juga kelas online seperti ini itu bisa menjangkau teman-teman yang berada di seluruh Indonesia. Sedangkan Bu Putri sendiri saat ini, Bu Putri itu ada di kota Shenzhen, China. Nah, Bu Putri juga udah sering untuk memberikan pelatihan-pelatihan jualan beli online ini ya. Otomatis karena jarak yang jauh, ya Bu Putri semakin jarang lah ya sekarang ini untuk memberikan mentoring buat teman-teman yang ingin berjualan di marketplace. Jadi ini bagi kami adalah solusi di mana teman-teman yang ingin berjualan online itu tetap bisa mendapatkan materi yang bisa membantu teman-teman semua untuk bisa sukses ya untuk berjualan di marketplace. Oke, kita akan sedikit bahas ya mengenai Shopee Winner ini. Jadi nanti kita menginginkan para member yang ada di Shopee Winner itu selain tergabung dengan kelas belajarnya, juga seller-seller ini akan memiliki kayak sebuah wadah di mana saling bantu satu sama lain ya. Misalnya seperti ini. Misalkan saja nantinya ada teman kita namanya A, kemudian dia mempunyai produk suatu produk ya, skincare misalnya. Nah, kemudian teman-teman yang lain nantinya juga yang tidak punya produk itu bisa menjualkan produknya si A ini ya. Atau misalnya nanti kita jika ingin teman-teman mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah, nah kita juga bisa membuat semacam importir patungan gitu misalnya ya. Karena Ibu Putri ini berada di kota Shenzhen, nantinya kita akan mencari barang-barang ya yang kita inginkan. Nah, nanti di sananya itu akan dibantu dengan Ibu Putri. Jadi bagaimana misalnya teman-teman ingin mendapatkan bahan baku yang lebih murah dibanding di Indonesia, ataupun produk impor yang ternyata produk ini tidak diproduksi di Indonesia. Nah, nanti kita bisa impor bareng-bareng dengan harga yang sudah kita tetapkan bersama, jadi tidak ada perang harga lagi di sana. Dan kita bisa menjual bareng-bareng ya. Semua orang pasti tahu kalau ingin mendapatkan harga yang murah, yang pasti kita harus membeli secara kuantiti. Nah, dengan kita mengimpor bareng, kita membeli dengan produk yang dalam jumlah banyak gitu ya, kita bisa bernego dengan pihak seller yang ada di Cina. Nah, apalagi kan kalau misalnya ada perwakilan kita ya, Bu Putri nih misalnya ya, Bu Putri ini tertarik nih membeli sebuah produk nih. Nah, misalnya bisa chat lah dengan Bu Putri ya penjualnya, akhirnya nanti ketemu harga yang lebih bagus lah ya, lebih mantap lah buat teman bisa jual lagi. Nah, gambarnya seperti itu ya gambarannya.
jauh ke depan kita ingin menciptakan iklim yang bagus untuk pedagang, bukan pedagang yang saling perang harga. Dimana kalau teman-teman saling perang harga seperti itu, ujung-ujungnya yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah penjual. Konsumen pasti untung karena mendapatkan harga dengan barang yang murah. Nah, nantinya dengan posisi seperti ini kita akan bersama-sama untuk bisa mendapatkan cuan lewat Shopee ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang chapter-chapter ya, atau bagian yang ada di Shopee Binder ini ya. Chapter yang sudah ada ya, itu ada 7 chapter ini ya. Nah, chapter ke-8 ini masih kita bahas karena masih ada sedikit kendala antara logistik untuk nantinya mengimpor barang-barang kita. Nah, tapi kita akan update yang ini ya, bagian chapter 8. Nah, yang sudah ada di Member Area itu adalah chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, chapter-chapter di sini juga jika ada request dari teman-teman ingin coba bahas tentang ini, nah itu akan kita bahas ya. Akan kita bahas di Member Area. Jadi teman-teman gak usah khawatir, materi yang ada di sini akan selalu diupdate ya. Jadi tidak akan mentok cuma materi itu saja kemudian bertahun-tahun pakai materi yang sama atau berbulan gitu ya. Kita akan selalu update materinya karena marketplace ini itu sangat sering update. Contohnya saja ya, saya ingat pertama kali berjualan dulu itu di tahun 2015 kita nggak ada namanya fitur feed, tidak ada namanya fitur live ya. Nah, sekarang fitur itu sudah ada. Nah, dimana kalau kita tidak mengikuti fitur yang ada, kita akan semakin tertinggal dibanding dengan penjual lainnya. Nah, nanti jadi teman materi ini kita akan selalu update, dan jika teman-teman ingin membahas suatu materi atau fitur baru ya yang ada di Shopee, teman-teman bisa pin post ya. Teman-teman bisa teman-teman bisa posting di Member Area kita. Oke, jadi pastinya teman-teman tidak akan rugi lah untuk membeli e-course ini karena yang tadi kita akan selalu update materinya. Oke, saya akan lihatin dulu ya. Ini contohnya jadi misalnya kita ada di chapter 1 nih. Nah, chapter pertama kan itu bagian tentang pengenalan Shopee ya, apa itu Shopee, kenapa teman-teman harus berjualan di sana gitu ya. Terus perbedaan antara Shopee dengan marketplace lainnya gitu. Nah, itu kita bahas di sana. Untuk teman-teman ketahui sendiri, karakter untuk berjualan di Shopee pastinya berbeda dengan marketplace lainnya. Oleh karena itu, kadang ada satu seller itu dia suksesnya berjualan di 1 MP nih, tapi ternyata dia tidak bisa sukses berjualan di MP yang lainnya. Nah, ini ada nih teman-teman yang akan temuin. Juga termasuk triknya ya. Trik untuk sukses berjualan di Shopee itu tidak akan sama dengan berjualan di Tokopedia. Nah, kalau teman-teman bisa nanti ikutin Shopee Binder ini ya, teman-teman bisa saya harapkan gitu ya, teman-teman bisa ikutin dari awal sekali, dari pertama kali ya, dari tentang Shopee ini, kemudian panduan-panduan berikutnya. Nah, teman-teman bisa sukses berjualan di Shopee ya. Nah, gambarnya seperti itu. Misalnya chapter 1 yang ini ya. Lalu kalau misalnya di chapter 2 nanti kita belajar tentang bagaimana mulai berjualan di Shopee ya. Nah, apa saja yang harus disiapkan sebelum teman-teman memposting produk itu gitu kan. Nah, seperti ini ya. Jadi ada dalam chapter 2 ini itu ada materi tentang riset kata kunci. Jadi sebelum teman-teman posting, teman-teman riset dulu kata kuncinya. Kira-kira kata kunci apa sih yang akan dicari oleh konsumen, atau konsumen akan mengetikkan apa untuk mencari produk itu. Nah, ini kita perlu riset dulu. Kenapa? Karena kalau teman-teman udah posting ya, ternyata kata kunci tidak bagus,
otomatis produk teman-teman tidak akan muncul di pencarian. Yang kedua, gambar. Nah, yang pastinya di marketplace ini kadang-kadang kalau kita menjual sebuah produk ya, baik teman-teman yang mempunyai produk sendiri ataupun teman-teman yang dropshipper, itu jika mempunyai gambar yang sama ya, otomatis nanti orang akan pilih harga yang paling murah. Logikanya begini ya, kenapa harus beli yang mahal kalau ada yang lebih murah? Tapi kalau teman-teman bisa membuat gambar yang berbeda, yang lebih menarik ya, pastinya teman-teman walaupun harganya sedikit lebih tinggi, tapi produknya lebih meyakinkan. Nah, orang-orang akan pembeli tadi akan membeli produk yang ada di tokonya teman-teman ya. Terus selanjutnya deskripsi produk. Nah, kita juga perlu bahas ini ya, bagaimana deskripsi itu benar-benar lengkap, jelas, dan membuat pembeli tertarik untuk membeli produk itu ya. Selanjutnya nanti kalau udah siap semua, kita akan upload produk ya. Nah, nantinya akan yang ada di member area, hampir semua materi itu berbentuk video. Nah, seperti ini ya. Kualitas video yang ada ya, ini nanti seperti ini ya, hasilnya nanti akan full layar ya. Kalau teman-teman fullkan bukan seperti ini ya. Saya akan sharing bagaimana Nah, itu nanti teman-teman riset kata kunci menggunakan Google Trends ya. Seperti ini ya. Nah, ini tentang Trends, Putri ya, membahas tentang Google Trends, kata kunci ya. Ini materinya ada sekitar 10 menit ya, ada sekitar 10 menit. Nah, total kita materinya ada sekitar kalau nggak salah terakhir kemarin 34 materi. AdCurse ini teman-teman bisa pelajari bukan cuma selama 4 hari itu ya, tapi berhari-hari. Apalagi kalau misalnya dengan adanya kelas online ini, teman-teman itu selalu dapat update ya. Kalau dulu kita waktu kelas offline, begitu saya sudah memberikan materi per hari, kadang update-nya susah saya untuk memberikan ke orang lain lagi gitu ya. Nah, tapi dengan online ini, apapun update yang ada akan kita buat di member area. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kita siapkan siapkan video ya. Ada banyak video, ada yang durasinya sampai 30 menit juga ada. Itu kalau teman-teman dari handphone bisa teman-teman putar, handphonenya akan full ya gambarnya, ataupun lewat laptop tetap gambarnya bisa full ya. Yang pasti gambarnya juga kualitasnya 1080 ya, udah kualitas HD. Jadi terang, jadi teman-teman tidak akan dapat gambar yang kabur lah videonya ya. Oke, saya mundur aja ya, saya jelasin dari ini ya, dari menu tadi ya, seksi menu. Nah, jadi yang pertama tentang pengenalan Shopee, yang kedua tentang cara berjualan di Shopee, mulai berjualan di Shopee ya. Kemudian ada dekorasi toko ya, ada dekorasi toko. Nah, saya juga pernah lihat beberapa orang yang belajar Shopee ya, mengaku boncos. Pak, saya boncos nih. Saya udah beriklan, habis uang Rp200.000, ada yang Rp500.000 gitu ya beriklan. Tapi kok hasilnya boncos, hasilnya tidak ada penjualan gitu ya. Nah, ini yang kadang teman-teman salah ya. Mungkin ya, ini teman-teman ada yang belajar lewat YouTube gitu kan. Kalau YouTube kan dia sepotong-potong tuh materi tentang iklan, materi tentang ini tentang gambarnya mungkin ya. Nah, akhirnya teman-teman yang belajarnya secara otodidak seperti itu, yang tidak struktur, tetap lompat nih, berarti nih tidak lewat dengan nomor 3 lagi, tapi langsung ke nomor 4. Akhirnya ketika teman-teman berpromosi, padahal gambarnya belum bagus, dekorasi tokonya belum ada, teman beriklan, yang klik ada, yang klik teman-teman, tapi akhirnya jadi beli nggak. Nah, ketika dia lihat tokonya tampilannya kurang bagus, akhirnya dia tidak jadi beli. Padahal begitu dia klik, teman-teman sudah membayar iklan ya, karena iklan Shopee itu dia
biayanya per klik. Nah, inilah yang yang menjadi penyebab ya, salah satunya kenapa teman-teman tuh bisa iklannya boncos. Nah, jadi teman-teman nanti ikuti materinya per bagian, jangan langsung lompat ya. Nanti kalau teman udah mahir boleh teman langsung lihat video yang nomor 4 aja boleh gitu ya. Tapi kalau yang benar-benar awal itu teman-teman harus ikutin dari yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama juga penting ini, supaya teman-teman tahu nih mindsetnya tentang jualan di Shopee. Karena kalau teman-teman tidak tahu yang ini, teman-teman sebarang untuk harga misalnya, sebarang uploadnya sembarangan gitu ya, ikut yang ini tapi uploadnya sembarangan. Nah itu jangan sampai ya. Oke, nah untuk yang ini kita juga nanti udah siapkan bonus berupa template, dimana teman-teman bisa gunakan template itu untuk mendekorasi toko teman. Nah kalau teman bingung nih, wah aku mau pakai apa ya buat dijadiin toko saya gitu kan. Nah teman-teman kita udah siapin template-nya, jadi teman tinggal cari gambar, teman gunakan template itu ya. Nantinya teman-teman memiliki toko yang lebih menarik, lebih bagus dibandingin dengan toko pesaing kita. Oke, selanjutnya di chapter 4. Nah, setelah ini semua kita lakukan, nah nanti teman-teman juga akan belajar tentang cara berpromosi di Shopee. Di Shopee itu ada sangat banyak sekali fitur promonya, baik itu flash deal gitu ya, kemudian promo gajian, kemudian ada promo combo ya, versi combo. Nah itu semua nanti kita bahas satu persatu ya, satu persatu materinya. Dan materi ini nih yang paling menghabiskan waktu teman-teman pastinya ya, karena ada banyak sekali fiturnya ya, ada banyak sekali jenis dari promonya. Nah tinggal teman-teman ikuti di mana promo itu yang benar-benar sesuai. Nah saya kasih bocoran sedikit ya tentang materi kita di Shopee Winner. Mungkin teman-teman mendapatkan video tutorial untuk cara membuat voucher. Nah ini contohnya ya. Jadi di kita bukan cuma bahas tentang tutorialnya, tapi kita juga memberikan trik bagaimana kita memberikan voucher, tapi justru dengan voucher itu kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Nah kadang teman-teman ada nih yang ikut buat voucher, kemudian ngasih vouchernya sembarangan. Misalnya gini, yang penting aku ada voucher deh, karena kadang promo di Shopee itu mewajibkan harus ada vouchernya baru bisa ikut promo. Nah misalnya seperti itu ya. Kebanyakan seller itu membuatnya sembarangan. Pokoknya yang penting aku buat segini nih, kalau dia beli sekian aku kasih voucher baru gitu. Nah padahal untuk membuat voucher seperti ini itu kita harus mempunyai hitung-hitungan ya. Nah nanti kita bahas di chapter yang di sini. Jadi jangan sampai voucher itu justru membuat keuntungan kita lebih sedikit. Nah kalau bisa voucher itu justru menambah keuntungan kita. Nah ini yang benar ya cara membuat vouchernya. Jadi kita sangat tidak ingin teman-teman itu jualannya sampai jualan rugi ya. Kita ingin teman itu berjualnya itu sampai dapat untung gitu ya, jangan sampai jualan rugi. Gara-gara voucher ya, untungnya tipis, dapat untung misalnya cuma Rp5.000, tahu-tahu teman-teman pakai voucher lagi, akhirnya vouchernya malah jadi minus ketika dipotong sama pihak Shopee. Nah kita tidak menginginkan hal seperti itu ya. Kita inginkan adalah teman-teman jualan yang laku tapi dengan untung ya, dan kalau bisa untungnya lebih banyak lagi dengan menggunakan voucher tadi ya. Jadi bukannya rugi tapi justru untung lebih banyak lagi. Oke. Selanjutnya ya, kita ke chapter 5. Nah, itu nanti kita akan pelajari tentang bagaimana mempromokan toko teman-teman lewat media sosial ya. Kita akan mencari traffic ya, mencari traffic ke toko kita yang ada di Shopee, supaya orang belanjanya ke sini ya, ke Shopee kita, tapi kita tarik trafficnya dari media sosial, dari IG, dari WhatsApp ataupun dari Facebook. Nah itu ada di sini ya. Jadi ini seperti kayak fitur gratisan ya,
yang bisa teman-teman gunakan. Tapi kalau teman-teman mau tarik juga pakai fitur yang berbayar, misalnya mau pakai Facebook Ads juga bisa ya, atau IG Ads di sini. Nah, yang pasti ya kita akan pelajari cara membuat linknya ya, membuat link backnya supaya teman-teman supaya calon pembeli tadi begitu klik link itu masuk ke tokonya teman-teman ya, tidak mencari ke luar toko teman-teman. Oke. Kemudian di chapter 6 ya, ini adalah fitur lanjutan di Shopee. Fitur ini mungkin tidak terlalu tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit seperti bagian ini ya, bagian di sini sama sini ya, di bagian yang ini. Tapi ya berguna, seperti misalnya men-setting fitur menjawab chat. Nah, kita akan bahas di sini ya. Nggak terlalu, maksudnya gimana ya? Tidak terlalu yang utama, tapi fitur-fitur penting lainnya tuh yang ada di sini nih. Ya, ini yang bisa menunjang lah, tetap bisa menunjang penjualan teman-teman di Shopee. Nah, di chapter 7 itu nanti biasanya itu bukan materi di sini nih, bukan materi yang ada di sini ya. Saya ambil contoh nih, misalnya kadang-kadang ada yang nanya, Pak, saya jualannya itu kena volume besar gitu misalnya ya. Nah, itu nanti bagaimana penghitungan beratnya di Shopee. Nah, itu kita bahas di sini ya. Jadi semua yang kita terima pertanyaan peserta ya pada waktu kita mengadakan pelatihan offline. Nah, kita akan bahas di sini ya, kita akan bahas di sini. Mudah-mudahan tanya jawab yang kami buat di sini ya itu bisa membantu teman-teman ya, bisa membantu teman-teman semua menemukan apa yang tidak temukan waktu teman-teman jualan di Shopee, tapi ketemu jawaban di sini nih. Oh, ternyata ada ya seperti itu bisa gitu. Nah, kadang-kadang ada di sini ya. Oke, nah untuk chapter 8 ini kita masih akan bahas lebih lanjut ya. Yang pasti kalau kelas Shopee ini semakin rame, semakin guyup ya, semakin kompak ya. Nah, nanti kita akan bahas yang chapter bagian 8 ini. Bagaimana kita mencari supplier lokal ya, dan juga supplier luar negeri. Jadi kita mendapatkan barang yang betul-betul kita menjadi orang pertama ya, menjadi orang pertama yang bisa menjual dengan harga yang lebih cuan. Nah, jadi ini ya gambarannya tentang chapter-chapter yang ada di Shopee Winner. Oke. Ya mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan tentang grup Shopee Winner ini. Harapan saya ya teman-teman gabungnya sekarang, karena terus terang saya sama Mas Iqbal ketika Shopee Winner ini diluncurkan ya, awalnya kita mau pakai harga yang adalah nominalnya gitu ya. Kemudian kita bahas sama Mas Iqbal gitu ya, kemudian akhirnya kita tentukan harga yang gimana ya, saya ngomongnya masih jauh lebih murah dari harga yang pertama kali ingin saya launching produk ini ya. Tapi tidak apa-apa ya, paling minimal ya kami bisa membantu dulu ya, membantu teman-teman yang ingin berjualan di Shopee ya, teman-teman bisa mendapatkan harga yang baik lah dari promo grand launching ini ya. Nah, silakan teman-teman yang ingin bertanya lagi tentang materi-materi tentang isi Shopee Winner gitu ya, silakan teman-teman tanyakan di grup Telegram ini. Oke. Akhir kata ya, saya ingin ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman, dan harapannya teman-teman bisa ambil peluang ini dan segera bergabung dan start mulai mendapatkan cuan lah dari jualan di Shopee. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.